Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Bagja Pangestu, saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya ikan lele. Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar. Ciri-ciri ikan lele yaitu memiliki kumis, tubuh atau kulitnya berlendir, memiliki sirip, memiliki patil yang panjang di sekitar siripnya, memiliki kepala yang keras, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun beberapa cara untuk budidaya ikan lele. Yang pertama, siapkan media kolam. Ada beberapa media kolam yang dapat digunakan dalam budidaya ikan lele, seperti kolam terpal, kolam tembok, kolam plastik, kolam tanah, dan juga keramba jaring apung. Masing-masing tempat budidaya sama baiknya dan memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya ikan lele menggunakan keramba jaring apung. Keramba jaring apung umumnya akan dilakukan di sungai, empang, dan juga rawa. Ada keuntungan yang bisa Anda peroleh saat melakukan budidaya dengan jaring, seperti mudah pada saat panen dan penyortiran, lebih menghemat pakan, tidak perlu menguras air setiap kali habis panen, bebas dari predator seperti ular. Untuk kalian yang tertarik, berikut ini akan saya berikan beberapa tahapan pembuatan jaring apung. Pertama, kalian membeli jaringnya terlebih dahulu. Belilah jaring sesuai dengan ukuran dan juga kebutuhan. Untuk membuat patok pada empang atau kolam, tanah, serta rawa, Anda bisa memasang jaring dengan jarak 1,5 meter sesuai dengan bentuk keramba atau jaring. Pada bagian atasnya ditambahkan dengan bambu yang berfungsi untuk mengikat bagian tepi jaring. Selanjutnya, ikat juga bagian bawah jaring ke tiang-tiang bambu supaya nantinya jaring tidak mengambang. Sedangkan pada bagian tengah ditambahkan dengan batu supaya jaring bisa menyentuh hingga dasar, yang juga berguna agar ikan lele bisa mencari makanan sampai bagian dasar untuk menghemat biaya pakan. Batu tersebut nantinya juga diikat dengan tali supaya bisa diangkat pada saat proses panen. Kemudian, pilih bibit unggul. Pemilihan bibit ikan lele tidak boleh asal. Pilih bibit lele yang unggul, yang sehat dan besar. Bibit lele yang unggul biasanya gerakannya lebih agresif dan gesit saat diberi makan, dan warnanya sedikit lebih terang. Ketiga, penebaran bibit. Sebelum menebar bibit, pisahkan ikan lele ukuran besar dan ukuran kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele memakan sesama, karena ikan lele bersifat kanibal. Yang harus diperhatikan dalam cara budidaya ikan lele adalah jangan menebar bibit secara bersamaan. Ini akan membuat ikan stres dan menyebabkan kematian. Sebaiknya, gunakan ember dan masukkan ember berisi bibit lele ke dalam kolam. Diamkan hingga lele menuju kolam. Waktu penebaran yang baik adalah pagi dan malam. Keempat, pemeliharaan ikan lele. Dalam budidaya ikan lele, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, Anda perlu melakukan penyortiran. Pisahkan lele yang besar dan kecil dalam kolam berbeda. Kualitas air kolam yang bagus untuk lele adalah hijau, karena lele dapat bertahan hidup di air berlumpur. Air akan berwarna merah menandakan ikan sudah dewasa dan siap dipanen. Keadaan kolam juga perlu jadi perhatian. Tinggi kolam lele di bulan pertama adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiga 80 cm. Usahakan air kolam tidak terlalu dangkal. Ikan lele harus diberi pakan 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, 5 sore, dan 10 malam. Kelima, panen ikan lele. Anda bisa memanen ikan lele jika sudah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebar bibit. Pastikan pengambilan ikan lele dengan sarung tangan. Anda juga bisa menggunakan jaring ataupun serokan besar. Keuntungan dan kerugian dalam budidaya ikan lele. Keuntungannya, yang pertama, modal yang dikeluarkan sedikit. Kedua, mudah dijalankan. Ketiga, benih ikan lele mudah didapatkan. Keempat, harga benih lele murah. Kelima, banyak yang menyukai ikan lele. Keenam, pakannya murah. Ketujuh, waktu panen lele tergolong cepat. Kedelapan, tingkat permintaan tinggi. Kesembilan, pangsa pasar luas. Ke-10, harga jual cukup tinggi dan stabil. Ke-11, mudah diolah menjadi makanan lele. Kerugiannya, yang pertama, faktor cuaca ekstrim dapat menyebabkan lele mati.
Kedua, tingkat persaingannya tinggi. Ketiga, lele bersifat kandidat. Sekian penjelasan dari saya mengenai budidaya ikan lele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.